Ya, baik. Untuk kali ini kembali kita berjumpa di Parlemen Update. Untuk edisi kali ini terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikannya melalui channel YouTube di solusimedia.id_official untuk beberapa agenda DPRD, Dewan Parlemen karena ini adalah tahun yang baru, kemudian juga di bulan-bulan sekarang ini adalah bulan-bulan sibuk, bulan Ramadan. Bagi Anda semuanya tentu sedang mempersiapkan kebutuhan di bulan suci Ramadan ya, dan ditambah lagi di saat ini nanti dari parlemen akan ada agenda reses. Tentu ini merupakan kesempatan ya untuk dalam tanda kutip curhat ya kepada para anggota parlemen sesuai dapilnya masing-masing, karena ini nanti akan menjadi acuan untuk rekomendasi kepada pemerintah agar setiap hal yang akan dilakukan itu tepat sasaran. Dan dari edisi Parlemen Update di kali ini pertama kali ya kita menghadirkan perwakilan dari perempuan juga yang ada di parlemen. Beliau ini sudah memasuki periode yang kedua ya, sebelumnya menjadi ketua DPRD Kota Makassar Oke. dan saat ini beliau di Komisi D DPRD Kota Makassar, perwakilan dari Partai PDI Perjuangan, di fraksi PDI Perjuangan. Langsung saja kita menyapa beliau, Ibu Andi Suhada Sapaile. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan akrabnya Ibu Noni ya. Ya, Boleh kayaknya dipanggil. kita sudah berapa kali ketemu ya. Ya, Tapi tidak bosan-bosan ya, dong, ya, karena sesuatu pasti ada ya, sesuatu hal yang baru, Bu ya. Di ya. setiap tahun pasti ada dinamika yang baru lagi yang muncul dari dapil kah, dari masyarakat yang kemudian itu ditampung lagi ya. Bu, ini karena kembali di komisi ya, kembali ke Ya. komisi di Komisi D DPRD Kota Makassar menangani hal-hal yang Komisi D itu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dasar Betul. masyarakat ya. Ini adalah bulan Ramadan ya, Ya. dan kira-kira menurut Ibu, di selama bulan Ramadan ini masyarakatnya, sekarang ini lagi sibuknya atau kebutuhan-kebutuhan yang mungkin sudah dikoordinasikan kepada dinas terkait seperti apa, Bu, dari Ya. tingkat komisi? eh, ya, tentunya saya mengambil skop yang kecil dulu, yang paling memang sekarang ini yang paling, kalau saya bilang paling hit kalau Iya, kita melihat kondisi pasar sekarang ya, iya, dalam arti sebenarnya ya. iya, Kita masuk di mungkin di dinas terkait itu seperti di dinas perdagangan. iya, Nah, kita tahu mungkin dari dinas perdagangan ini memang yang merupakan mitra komisi kami, Komisi D itu iya, beberapa waktu yang lalu mereka sudah mengadakan apa ya, sidak pasar mhm, seperti itu. Dan kita tahu memang kondisi di bawah ini, karena saya ini seorang ibu, iya, yang namanya pasar memang nggak asing bagi saya. iya, Jadi saya langsung turun ke bawah memang dengan apa, kondisi bulan Ramadan ini memang ada beberapa kebutuhan pokok memang yang harganya itu melonjak. mhm, Jadi salah satu contoh mungkin di pasar itu harga cabai iya, yang tadinya yang masih 40 sekarang sudah hampir, bahkan ada sampai 80-90 ribu. Nah, iya, ini tentunya sangat berpengaruh bagi masyarakat mhm, khususnya Kota Makassar. iya, Jadi fungsi kami di sini salah satu contoh ya, mhm, saya belum tahu dengan kebutuhan pokok yang lain. Jadi fungsi kami di DPRD Kota Makassar ini, khususnya di Komisi D Kesejahteraan Rakyat, kami biasanya kalau memanggil apa SKPD yang terkait yang menjadi mitra kami itu, mhm, akan kami adakan diskusi. iya, Jadi diskusi dalam hal ini bagaimana caranya supaya dinas-dinas terkait bisa eh, turun ke bawah untuk melihat kondisi pasar yang ada. Jadi bagaimana caranya supaya kebutuhan pokok ini bisa menyentuh langsung masyarakat dan memang harganya itu bisa tercapai. iya. Dan sejauh ini dari hasil laporan yang masuk, apakah masih stabil atau ada memang di tingkat pasar sudah signifikan? Ya, memang yang saya bilang tadi ada beberapa memang biasanya memang seperti itu selalu Seperti itu, menjelang benar. eh, apa, bulan Ramadan, apalagi nanti menjelang Idul Fitri, Hmm, barang-barang memang ada yang memang naiknya memang tidak terlalu signifikan, iya, tetapi ada bahkan yang sampai melambung iya, jauh. iya, Ya, bawang putih
cabai contohnya seperti Iya, itu benar. ya. Heeh, heeh. Itu jadi memang fungsi kami di sini supaya bisa menstabilkan harga. Dinas-dinas terkait yang ada di situ bisa bagaimana caranya, apakah lewat pasar murah atau apa Benar. dan sebagainya, supaya barang-barang ini bisa terjangkau oleh masyarakat Iya, luas. dan itu sudah disampaikan ya Sudah, rekomendasi-rekomendasi iya. sudah ditindaklanjuti pula Ibu atau mungkin agenda pasar murahnya ini rekomendasi Dewan Mungkin sampai kapan bisa dilakukan? kami belum mengadakan karena kan ini baru pemerintahan baru lagi ya. Iya, Kami belum dalam waktu dekat ini, setelah kami reses mungkin kami akan mengadakan monef itu monitoring evaluasi. Jadi iya. di situ nanti akan kami diskusikan kepada pihak dinas terkait. Oke, setelah Ramadan ini kan nanti akan ada PPDB ya, Ya, penerimaan penerimaan, peserta ya, didik dan ya, ini juga kebutuhan dana untuk masyarakat itu masih terus hmm, berlanjut ya ya gitu Bu. Nah, betul. selain masalah-masalah ataupun kasus-kasus di Ramadan sendiri kenaikan Hmm, harga, terus kemudian di PPDB hmm, masalah PPDB sendiri ya. yang juga terus berulang setiap tahun. Dari Komisi D sendiri apakah sudah melakukan semacam koordinasi secara internal di tingkat komisi, Bu? Saya rasa ini kan setiap tahun berulang Iya, benar. ya. Nanti mendekati di bulan berapa ya? Bulan 6 ya? Iya, bulan Bulan 6, 6, bulan bulan 7. 7 ya. Nanti mendekati itu baru kami akan Iya, memanggil. Ini kan sekarang gejolak belum kelihatan belum ya. gejolak, belum Soalnya kelihatan. kan belum ada, belum penerimaan Belum penerimaan, iya. siswa baru. Tetapi Iya, kalau kita melihat ini, kita kembali ke pemerintahan karena itu sudah peralihan pemerintahan. Semoga memang karena ada apa ya, pemerintahan baru itu punya visi misi dan punya program kerja, bahwa khususnya di bidang pendidikan ini ada gratis pakaian gratis pakaian. yang sekolah kan ya. Iya, iya. Nah, hal itu nanti seperti apa kan kita lihat. Semoga memang program ini berjalan dengan baik. Tentunya sangat mempengaruhi Iya, kondisi di masyarakat kita, khususnya orang tua memang yang tidak mampu, karena pastilah setiap PPDB ini semua serba baru, iya serba baru. buku baru, baju baru, ya sepatu baru. Nah itu semua, semoga ini memang bisa terlaksana dengan baik program yang ada di pemerintahan baru ini. Oke, Ibu balik lagi ke bulan suci Ramadan ini. Selain upaya-upaya semacam pasar murah ya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga, adakah semacam arahan juga koordinasi dengan mitranya untuk mungkin pemberian bantuan atau hal-hal seperti apa sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Kalau masalah pemberian bantuan itu sebenarnya kan Ya, harusnya ada hal-hal memang yang force majeure, force majeure misalkan ya. ada bencana, Ya, yang kayak kemarin banjir ya. banjir, misalkan rumah ada kebakaran atau sebagainya, itu pasti secara otomatis semua dinas yang terkait pasti akan turun ke lapangan. Karena saya lihat ini laporan dari, ada memang kami bikin Ya. grup dinas sosial kemarin yang contoh banjir ya, mereka selalu melaporkan hal Ya. yang sudah mereka lakukan, pemberian bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Oke. Jadi Sampai sekarang kayaknya masih ada dari dari dinas yang lain juga seperti itu. ya jadi aman terkendali ini Bu ya. Insya Allah aman terkendali karena kami pantau juga, Iya. dan mereka selama ini memang selalu melaporkan misalkan pemberian bantuan di wilayah ini yang Iya. memang sampai sekarang masih terdampak yang dari banjir kemarin itu kan Iya. agak memang ekstrim kemarin Iya, ininya, benar. hasil akibat daripada hujan yang deras Iya, kemarin. iya. Karena di beberapa daerah juga masih terjadi Ya, Jakarta banjirnya, kan juga seperti itu masih ya. terjadi ya. Ya, nah saat ini di masa-masa saat ini ketika bulan Ramadan kemudian menjelang PPDB juga ada isu penting ya menjadi arahan dari pusat adalah efisiensi ya. Nah, dampak efisiensi ini apakah juga terkena kepada program-program dari komisi, Bu? Efisiensi ini Mbak, semuanya memang instruksi dari presiden. Iya, benar. Jadi turun ke kementerian, turun ke pemerintahan provinsi sampai kabupaten Iya. kota. Nah, kami selama 2 hari berturut-turut ini memang mengadakan rapat intern, memanggil tim TPD dari pemerintah kota untuk mengetahui bahwa memang
yang dimaksud dengan efisiensi itu apa dampaknya sama Ya, kami punya program itu kira-kira apa kegiatan apa ya, maksudnya contoh ternyata di semua lini jadi ya. mulai dari pusat sampai ke bawah yang efisiensi 50% itu memang perintah dari pusat itu perjalanan dinas Hmm, hmm, perjalanan dinas dan memang ada kegiatan dampaknya kepada kita ini ya, kegiatan kedewanan juga kena misal contoh yang tadinya mungkin perjalanan kami ada misalkan ya lima ya, kali itu sudah menjadi 2-3 kali aja oke. ya karena ini semua memang dipotong jadi setiap dinas itu semua kelihatan jadi ada yang perjalanan 6 miliar dipotong menjadi 3 miliar seperti itu Mbak jadi Oke. memang sangat terasa apa memang program dari pemerintah pusat Bapak Presiden bahwa untuk kali ini memang kita perlu efisiensi. Ya, perjalanan dinas itu jika dipotong, apakah tidak berdampak dari kualitas nanti pelayanan kepada Nah, masyarakat ya? nah itu dia makanya kemarin apa sebabnya kami selama 2 hari ini Meeting ya? rapat dengan pihak pemerintah kota karena kami memang kan tugasnya ini eh, legislator itu kan tugasnya memang banyakkan di luar turun Benar. ke bawah Iya, dan yang mengenai namanya kunjungan keluar pasti kan iya. kami adakan studi banding Mm, tetapi mungkin sudah menjadi karena ini sudah menjadi instruksi dari presiden iya, suka tidak suka mau tidak mau kami harus ikuti iya. jadi pintar-pintarnya kami sekarang bagaimana caranya supaya anggaran yang tersedia itu kami pergunakan dengan sebaik mungkin dan seefisien mungkin. Jadi gantinya apa nanti, Bu? Untuk perjalanan dinas misalnya terkait juga di Hmm. situ masuk kayak studi banding, Ya, peta, semua. seperti itu. Jadi, misalkan juga kegiatan kami contoh kayak sosper, Iya, kan? sosmed Ya, ya. sosialisasi perundang-undangan itu juga dibatasi. Oke. Jadi, sama halnya juga dengan pemerintah kota, pemerintah provinsi semua bahkan Mhm. sampai semua sama kena 50%. Oke. Jadi, itu yang saya bilang dari tadi pintar-pintarnya kami mengolah anggaran yang ada Iya. supaya memang tepat sasaran. Iya, jadi kalau sosialisasi perundang-undangan tidak ada itu lagi, Ada, cuman dibatasi. dibatasin Iya, ya. semua Nah, sudah dibatasi. perangkat perundang-undangan sendiri yang mungkin sedang Mm, nanti akan dijajaki di ya. Komisi D, apakah Sekarang masih ada? ini pastilah ada. Pasti Jadi ada. setiap ini pasti ada biasanya yang tidak terselesaikan di periode Iya. sebelumnya. Kami tindak lanjuti di periode berikut. Dan itu kan namanya rancangan peraturan daerah itu selalu kalau bukan kami yang inisiasi, Ya, ya dari pemerintah kota pemerintah yang kota. inisiasi. Untuk sementara ini sepertinya kami belum dapat apa saja yang akan diramperdakan. Oke. Jadi mungkin dalam waktu dekat kami kan akan mengadakan model. Ya. Mungkin dari situ nanti baru kita lihat apa saja yang akan Mhm. kita jadikan perda. Ya, karena sebelumnya sebagai ketua DPRD Kota kan ya, Wakil Ibu, ketua, wakil ya, ketua ya. Nah, ya. kira-kira mungkin kalau ditarik lagi kaitannya ke Komisi D, Hmm, yang bisa diinisiasi ya ke hmm. tingkat perundang-undangan semacam Perda itu di hal-hal yang terkait layanan kepada masyarakat, hal-hal yang seperti apa, Bu? Yang lalu kan sudah ada Iya, banyak kan. iya, Kalau kalau kemarin mungkin yang lalu saya di Komisi B itu juga banyak misalkan undang-undangan mengenai miras iya, kan miras. nah sekarang ini di Komisi D ada mungkin akan masuk mengenai undang-undang tentang yang saya baru dengar itu mungkin saya belum terlalu ini tentang kebudayaan Kebudayaan. iya jadi kalau kita tahu kebudayaan dibuat seperti apa karena kan agak memang kebudayaan dengan pariwisata itu kan agak Iya, hampir sama hampir jadi sama mungkin ya. nanti mengenai dia punya perda itu mungkin akan dipisahkan secara spesifik mungkin Hal-hal apa tentang kira-kira? mungkin mengenai yang kalau kita lihat mungkin bangunan-bangunan bersejarah Ya, dan iya, lain iya, benar, sebagainya itu benar. mungkin yang masuk di yang selama ini kan belum ada Iya. nah, itu nanti yang akan kita ramperdakan dulu itu Oke. salah satu Salah satu ya rencana ya nanti ya dan ke mungkin depan. Ya. juga kita tahu bahwa kesehatan juga kan sudah terlalu lama dia punya perda yang lalu tuh nomor tahun kalau nggak salah sudah tahun 2000 berapa gitu Mhm. ini mungkin kita harus perbarui Perda lagi tentang apa itu?
Undang-undang kesehatan. Undang-undang Yang kesehatan. biasa yang kalau kita lihat, kalau kita kemarin sosialisasikan mengenai biaya-biaya yang sekarang kan mana ada sih 25.000, 15.000 itu kan, Iya. itu semua yang harus kita revisi. Oh, oke. Ya. Dan itu biasanya usulannya dari mitra atau bisa Makanya sebenarnya diinisiasi bisa inisiasi dari DPR. mitra Ya. dan dari kami juga. Oke, tapi ini belum ada lagi Bu ya, belum ada Belum pembahasan. belum sekarang ini, makanya kita belum ada pembahasan karena dulu itu. Belum. Oke, jika nanti di komisi ini juga akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian program ya nanti ke depannya ya Hmm. di tahun baru dari 2000, RPJMD ya, baru ya ya, ya. untuk seperti apa dari komisi dia juga melihat potensi nanti untuk penyesuaian-penyesuaian tersebut Eh, Maksudnya penyelesaian-penyelesaian program dari ya program-program itu ya, ya dengan adanya efisiensi iya ini. dia ada efisiensi. Ya, ya itulah saya bilang tadi, semuanya tetap harus berjalan dengan sebaik mungkin. Jadi tidak merugikan masyarakat, dan tentunya kesejahteraan kami di sini juga tidak Iya. berdampak besar. Tapi ketemu-ketemu dengan para konstituennya begitu itu tidak berdampak. Enggak, kayak begini Mbak, Iya, kami mulai hari Senin ini memang kami ada reses, reses benar. temu konstituen ya, Iya. itu kami adakan selama 6 hari. Mhm, Eh, Sekarang ini ya, kondisi yang ada memang, yang kalau kemarin itu kami diberikan 12 titik mhm. dengan setiap titik itu 100 orang, Iya. tapi sekarang ini dia berubah. Dia cuma 6 titik, cuman bertambah orangnya 200 titik. Oh, Jadi saya rasa untuk sekarang masih aman. masih apaan ya? Semoga ke depan juga masih masih aman, belum kena dia ya, masih Iya, masih iya. seperti itu. Oke, ya Ibu Noni ini, Hmm, Ibu Andi Swada ini juga karena perwakilan perempuan, kami juga ingin mengetahui sedikit nih permasalahan-permasalahan perempuan hmm. yang saat ini juga terkait misalnya kekurangan gizi anak ya, Oh ya, yang stunting. akan menyebabkan Hmm, stunting ya, ya, karena targetnya juga harus zero zero stunting ini ya, di tahun zero. Hmm, 2030 ya. ya, Nah, itu seperti apa? Karena salah satu mitranya juga dari ya, Dinas Kesehatan ya, ya, Dinas KB gitu. ya. Gimana itu, Bu? Kalau mengenai stunting, walaupun saya kemarin apa di komisi B, cuman memang saya selalu, namanya kami pimpinan, Mm-mm. semua komisi itu pasti akan kita pantau. Iya, Yang saya tahu kemarin itu stunting memang dari program yang periode lalu, iya. stunting itu ininya sudah menurun. Mhm. Apa sih tingkat, Iya, kalau kita bilang yang tadinya tinggi iya, perlahan mulai menurun. iya. Cuman memang ada kadang-kadang kendala di lapangan. Mhm. Biasanya kalau kita berikan susu, makanan yang Bergizi bergizi, ya. susu, Iya. biskuit dan sebagainya, kadang yang makan duluan itu orang tuanya. Iya. Jadi itu salah satu kendala. Jadi itu memang harus disosialisasikan, secara, memang harus secara apa sih namanya? Terus menerus ya. Ya, karena memang pemahaman di bawah kan, kalau kita lihat stunting kan memang mengena Menengah pada ke bawah ya. menengah ke bawah. Nah, itu yang harus betul-betul, mungkin nanti stakeholder yang ada tentunya juga kami akan memantau supaya hal ini jangan sampai terulang, supaya yang tadi Mbak katakan bahwa kita harus menolkan, menzerokan Iya, stunting ini, karena ini stunting memang yang menjadi masalah di semua, hampir di semua daerah ya. daerah, Mhm. 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan dan juga di daerah lain. Itu menjadi selalu yang menjadi jualan program, ketika memang kayak kemarin Iya, stunting itu tidak tidak pernah hilang iya. dari setiap program yang ada. Oke. Kalau upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh dinas terkait, Ibu sendiri melihat ini sudah cukup efektif Kak. Kemarin itu ada pembentukan kayak semacam dapur umum Kak atau tim-tim mitra KB Nah, gitu. iya, karena yang saya lihat juga ya mitra KB pastilah Iya, tentunya ya, karena memang sangat melekat di situ ya. iya. Yang saya lihat juga ikut partisipasi dari ibu-ibu PKK juga. Mhm. Jadi Iya, memang sekarang ini memang sudah sangat saling mendukung program itu, karena memang ini yang sangat selalu ditekankan setiap ada pertemuan. Kami kemarin pertemuan misalkan dengan Forkompinda itu, iya. tetap itu juga yang selalu menjadi topik, baik dari kepolisian, apa lagi, kodim apa segala, itu memang program stunting itu yang memang selalu
didiskusikan kepada kami. Jadi memang kalau stunting ini, karena ini kan stunting memang kita tahu bahwa generasi muda, tentu kita tidak mau generasi muda yang tidak tidak yang qualified. Iya. Makanya kita mulai dari Usia dini. usia dini. Iya, Ya. iya. Dan laporan-laporan memang ini agak sulit juga memang untuk dihilangkan ya sampai Ya. zero, karena setiap waktu ada pernikahan. Ya, makanya itu yang selalu juga ditekankan. Kami tentu di sini kan mitra kami itu ada juga dari Dinas Perempuan dan Iya, Anak. benar. Itu memang pemahaman mengenai pernikahan dini itu seperti apa. Ya. Nanti di dalam pernikahan dini itu apa saja yang terjadi, dampaknya seperti apa, itu yang memang kami selalu juga diskusikan dengan mitra terkait. Oke, ya. Bu, sekarang kan mau memasuki reses ya. Ya. Nah, kira-kira target dari masing-masing komisi itu apakah ada memang ditetapkan untuk menyerap pada saat reses aspirasi? Gini Mbak, kalau reses itu mungkin eh, eh, bukan tidak menyentuh langsung komisi. Maksud saya begini, kami ini kalau reses secara orang per orang, ya, jadi secara individu. Tetapi ketika kita di lapangan, Ya. aspirasi yang kami serap dari masyarakat itu tentunya akan kami bawa ke dinas terkait. Nah, dinas terkait kan terbagi-bagi dalam setiap komisi. Mungkin contoh drainase, perbaikan jalan, itu komisi C, pembangunan. Tetapi tidak menutup kemungkinan walaupun saya ini komisi D, tetap nanti ya kita harus bersinergi dengan setiap komisi kan, dan itu semua tentu berhubungan dengan dinas-dinas yang terkait. Jadi bisa saja yang masuk itu lintas komisi, semua permasalahannya bisa ditampung ya dari masyarakat ya. Tapi meskipun kan turunnya per dapil ya, Iya, turun per dapil per konstituen ya. Tapi ya konstituen. Jadi yang tadi contoh yang saya bilang, jadi kami ini ya per legislator. Ya, Jadi kayak saya di dapil 1 Makassar, Ujung Pandang, Rapocini. Nanti di situ kami kelilingi 3 itu, apa saya serap dari keluhan dari masyarakat, pasti ada mengenai pendidikan, mengenai sosial, mengenai perbaikan jalan dan sebagainya, itu semua pasti. Dan itu pengalaman saya selama 5 tahun masuk tahun ke-6 ini ya berputar di situ Mbak. Keluhan, apalagi kalau menjelang PPDB, waduh, semua mau anaknya sekolah, karena sekarang kan dihilangkan ini ya zonasi. Itu dia. Nah, itu dia juga itu menjadi penyakit, memang penyakit masyarakat yang harus memang kami punya solusi supaya. Tapi alhamdulillah kemarin karena program yang lalu itu semua anak harus sekolah, itu alhamdulillah hampir semua sudah teratasi. Ya, karena pendidikan kesehatan ini menjadi hak dasar masyarakat. Jadi itu permasalahan yang dihadapi setiap hari. Jadi pasti akan disampaikan begitu legislatornya turun langsung ke masing-masing dapil ya, Bu. Nanti setelah reses ini, ketika selesai menampung aspirasi, menyerap aspirasi ini, tahapan selanjutnya apa, Bu? Biar masyarakat tahu nih, oh ini ternyata aspirasiku tidak berhenti saat di situ saja. Begini, kami tampung semua, dan setelah kami tampung pasti kami akan bawa ke dinas yang terkait. Cuman kembali lagi tidak bisa semuanya memang terpenuhi, karena ada yang namanya anggaran kan, kita kembali ke anggaran lagi. Tidak mungkin semuanya bisa terakomodir. Jadi kalaupun nanti di periode ini belum, tetapi kami akan, karena kami punya catatan bahwa di wilayah kami ini belum teratasi apa yang menjadi keluhan. Kami tidak mau akan turun kembali ke situ dan dibilangi Pak Bale-bale. Kan begitu juga. Karena kalau kami ini memang turun ke bawah, memang harus modal ya meyakinkan masyarakat bagaimana sih, dan memang modal pede saja dulu, Bu, meyakinkan, tetapi ya tetap kami tindak lanjuti. Iya. Karena nanti di sana ditagih-tagih kita. Ditagih pasti. Sudah contoh pasti, Bang, ini Ibu turun,
saya punya got masih begini. Padahal Tapi bukan bagian ya tabu. iya, cuman kan wilayah kita, cuman Iya. kalau saya secara pribadi ya Hmm. kita memang harus membangun hubungan kerja yang baik dengan Iya. pemerintah kota supaya memang Mhm. semua bisa terlaksana dengan baik. Biasanya kalau setelah reses kemudian sampai tahapan eksekusi ya Ya, di dinas mitra itu sendiri, ada deadline tidak Bu dari Dewan sendiri kepada mitra ini tindak lanjuti cepat gini, ya ada kembali nggak? lagi saya bilang biar kita kasih deadline. Kalau dia bilang bu ini anggarannya belum ada, kita mau bilang apa? Tetapi paling tidak yang kecil-kecil kan kadang Mm-mm. paving, Ya. ya bisa kalau ini pas kebetulan memang di situ yang mau dipakai mereka datang dan mereka selalu melapor Mhm. bilang bu di sini misalkan masalah sampah, Iya, benar. masalah apalagi kemarin hujan gotnya itu pada mampet. Iya. Nah, itu selalu memang jadi memang kalau mereka bilang bu belum belum dilaksanakan ya kami tagih lagi ke ini karena mungkin lah mereka yang langsung ke Iya. dinas terkait ya, kami kan menjadi Iya. wakilnya mereka di Iya. pemerintahan Tapi yang itu jelas kami semasa periode ini itu diupayakan bisa bisa insya selesai, Allah iya bisa selesai. iya Nah, kalau ini tadi terkait anggaran kan Bu, iya kalau misalnya hmm, setelah reses ditampung hmm, aspirasi kemudian direkomendasikan kepada mitra ya. hmm, Dari mitra tadi seperti yang hmm, disampaikan budgetnya udah cukup Ki. Itu hmm. biasanya akan diajukan lagi dan kemudian dialokasikan Begini, anggarannya. ada yang namanya musrembang, Ya. kan ada musrembang. Jadi dari musrembang itu nanti dari tingkat apa kelurahan, terus ke kecamatan, tingkat kota itu nanti yang akan dikomunikasikan. Oke. Tetapi kita tugasnya kita ini sebagai perwakilan dapil Mhm. tidak boleh sama sekali kita apa lalai daripada apa yang menjadi permintaan dari masyarakat, tentunya permintaan yang masuk akal Ya. itu pasti akan kami sampaikan. Oke, tapi usulan untuk anggarannya bisa saja dilakukan ya. Jika ini Iya memang tidak ya, sudah ya keluar dari anggaran yang ditetapkan gitu ya, Bu. kan, kan pengerjaan semua itu pastilah Mhm. ada alokasi anggarannya Pak, Alokasi anggaran. nggak bisa keluar dari mereka mau dapat, nggak mungkin mereka mau mengerjakan pakai biaya sendiri kan, Iya. dinas terkait, jadi alokasi anggaran memang sudah ada. Oke, tapi kalau misalnya itu tidak cukup, Nanti kita nanti nah kayak begitu bisa saja, jadi saya bilang sabar-sabar saja. mhm. Contoh saja saya rumah orang tua saya selama saya 5 tahun jadi anggota dan nanti pas periode terakhir dikerjakan di aspal sampai, Hmm, nah itu dia jadi memang memerlukan memang ada nama juga skala skala prioritas prioritas benar ya. ya. Jadi sabar-sabar Ki ya. Yang penting sudah Iya disampaikan. iya Yang penting sudah benar disampaikan nanti akan dibawa ke tingkat evaluasi ya. ya. Evaluasi kemudian melahirkan Mm-mm. rekomendasi-rekomendasi dari dewan kesesuaian antara kebutuhan dengan anggaran ini Budi, Betul betul apalagi efisiensi. ya. Jadi sabar-sabar mami Ki. Jadi kalau efisiensi ini juga berdampak pada infrastruktur. Iya, iya. Iya ya. Karena memang ada anggaran Mhm. yang kemarin Ya. kami sudah ketuk. Iya. Kalau dirasa memang belum terlalu apa, tidak terlalu mendesak itu pasti tetap semua dia kena juga ada. Ada juga ya. Cuman kami belum bisa tahu seberapa banyak apa dinas apa aja yang potong dia punya anggaran. Oke, Ibu Noni, mungkin Ya, ada yang ingin disampaikan lagi pada masyarakat ini. Masa-masa bulan Ramadan, kebutuhan yang meningkat, harus mungkin lebih banyak-banyak sabar. Dan di tengah harga-harga yang melambung tinggi ya, iya, kebutuhan begitu mm-mm, banyak. Kemudian juga mm-mm, mungkin kondisi-kondisi sekarang ini yang belum stabil, mungkin mm-mm, itu bisa mm-mm. ya mungkin dimanfaatkan untuk apa lagi dulu oleh masyarakat biar lebih bertahan. Iya. Apa yang saya mau katakan ya bahwa memang apa yang kita bilang tadi Iya, banyak bersabar, kita tawakal saja karena hidup ini memang tidak mudah, iya betul. tetapi yang kita bisa laksanakan kita laksanakan, kita lakukan saja apa yang menjadi, karena ini semua kan ketentuan dari atas semua, Iya, kita iya. cuman bisa menjalani, jadi Bismillah. Kalau saya bilang sih rezeki itu tidak akan kemana, kita tetap bersabar, lakukan yang terbaik untuk diri dan keluarga kita, itu saja. Oke, terima kasih banyak Ibu Iya, Noni, Ibu Andi sama-sama. Suhada Sapaile ya. Beliau di Komisi D DPRD Kota Makassar, perwakilan dari fraksi PD Perjuangan ya Iya, Ibu. Jadi iya, memang berjuang Ki
bersama PDI Perjuangan. Sukses Ibu, selamat Ya, dan sehat selalu makasih. Ki untuk Ya, Resesta. ya, Jadi bisa ketemu dengan konstituen ya. dalam keadaan sehat walafiat. Terima Amin. kasih sekali Ya, lagi Ibu. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. berjumpa kembali di edisi Parlemen Update berikutnya. Saya Silvana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.